Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mendawati Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani, di Zoom yang sama-sama kita cintai guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Untuk itu, marilah sama-sama kita membaca umar Al-Quran Al-Fatihah dan doa belajar bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Munawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selamat ya. Siap. Tempati. Cukup besar Bapak Ibu? Sudah Bu. Cukup ya. Silakan Pak. Baik Bu Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai
menguraikan Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 244. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Ayat 244 ini dapat diuraikan menjadi 10 penggalan, yaitu pertama wa, kedua qatilu, ketiga keempat sabilillahi, kelima wa, keenam i'lamu, ketujuh ana, kedelapan Allah, kesembilan sami'un, kesepuluh alimun. Ya. Wa ini bentuknya huruf bermakna, artinya dan, kemudian kotilu ini adalah KKP, berasal dari KKSAD. Tukotiluna pelakunya antum, akar katanya kotala, polanya fa'ala, artinya kalian berperanglah. Ada di Muhammad Yunus 331. Kalian berperanglah. Iya. Di mana, Pak? Di Muhammad Yunus 331. 331. Lanjut. Iya. Yang ketiga, pi, ini adalah bentuknya huruf jar, artinya di. Kemudian yang keempat, ini KBM, sabilillahi. Tuh, yang pertama sabili, ini kalau saya lihat, betul nggak Bu Ati, saya lihat di materi halaman 27, ini yang pola lain itu ya. Coba kita lihat. Halaman 27, Pak. Fa'ilun. Di atas KBSL. sekali halaman 27. KBSL. Ya. Fa'ilun. Ya KBSL. Pola lain. Iya. Maksudnya, Pak? Ya, fa'ilun. Itu. Yang mana, Pak? Itu kan ada apa? Sahidun itu bukan termasuk itu. Ini atau KBSL ya? Iya Kalau KBSL. fa'il. Iya KBSL. KBSL ya. Jalan Allah ya. Kalau secara arti sebenarnya nggak masuk KBSL ya. Cuma kalau secara pola KBSL. Polanya fa'ilun. Selama ini ada ini nggak Bapak Ibu? BPA juga bisa ya. Ya. Ya kan, Di samping kalau saya bentuk kata ketemunya benda kan KBPA pola lain pasti itu. ada pola Di lain. halaman 27. Iya. Iya, sebenarnya masuknya bukan ke KBSL ya. Ya. Memang antara KBPA dengan KBSL ini emang apa ya? Cuma KBPA-nya yang pola tak lain itu. berbenturan. Ada khusus kalau nggak salah Buya kan menyatakan di situ ada pola lain Iya. yang Iya. fa'ilun. Cuma mungkin perlu apa namanya? Buya pernah nggak menyampaikan untuk ini tuh masuknya kemana? KBSL. KBSL. KBSL ya, Iya. Pak Helmi ya. Benar. Oh, Benar ya. iya. Saya ngikutin benar, saya Bu. kan saya jarang dengan Buya ya. Ya Iya, KBSL. iya. KBSL ya. Oke. Ya. Jadi itu KBSL, terus kemudian dan Allah ya. Jadi artinya itu Akar kalau katanya Pak sabili, akar katanya sabala. Sabala ya. Saya nggak ngelihat soalnya Pak ya. Sabala benar Bapak Ibu. Fa'ilun. Polanya fa'ala. Ya. Fa'ala dan kata bendanya fa'ilun. Kemudian itu ada di Munawir 608, artinya jalan. Sebenarnya kalau secara ini condongnya ke apa ya? Tapi Buya bilang KBSL Pak Helmi. Iya, iya Bu. Oh ya udah. Lanjut, Lanjut Pak. Tapi Apa ini BPA? ini dia ber-KBM dengan Allah, jadi merupakan kesifat Allah sekalian. KBSL itu kan yang berhubungan dengan ya. Allah. Ya. Oke. Jadi Halaman berapa Pak? milik Allah nih, jalan Allah ya. Munawir ini 608 Bu Wati. di Mahmud Yunus nggak ada Pak?
Mahmud Yunus kalau nggak salah kemarin secari-cari yang jalan itu nggak ada, yang ada di Munawir. Ya, Munawir berapa, Pak? 608. Yang lain gimana? Sudah pada cek di Mahmud Yunus? 606 atau 608? Di Mahmud Yunus ada, cuman nggak ada akar katanya, Bu Ati. Oke, Nggak ada berarti akar di katanya. Munawir ya. Ya, Munawir Munawir. 608. Iya, Artinya jalan. jalan. Allah, Allah. Allah, jalan Allah berarti KBM-nya. Lanjut, Pak. Wa, huruf bermakna, artinya dan. Kemudian i'lamu itu KKP. Laku Pak Benny. Lakunya antum. Akar katanya alimah. Polanya fa'ala. Halaman. Itu ada di Mahmud Yunus halaman 277. Kalian ketahuilah. Ya, lanjut. Kemudian anna huruf bermakna sungguh, Sesungguhnya atau bahwasanya ya. sungguh Bahwasanya. bahwasanya. Ya sesungguhnya bisa. Ini adalah huruf yang mempattahkan kata benda Patahkan setelahnya. sehingga kata benda setelahnya itu bukan karena Allah. objek dia fathah, tapi karena anna. Iya. Allah, Allah. Allah. Selanjutnya, Kemudian yang 9 samiun untuk KBSL. Akar katanya sami'ah. lanjut. Polanya fa'ilun. Ya, fa'ilun. Itu ada di Mahmud Yunus 179. Maha mendengar. Kemudian yang ke-10 alimun, itu juga KBSL. Akar katanya Alima, alima, polanya fa'ilun, fa'ala, fa'ilun. fa'ala, fa'ilun. Itu ada di Mahmud Yunus 278. Tadi 277. Artinya maha mengetahui. Mengetahui. Silakan, Pak. Artinya itu dan kalian berperanglah di jalan Allah Dan ketahui oleh kalian sesungguhnya kalian Allah berperanglah di jalan Allah, di jalan Allah di jalan Allah. Dan kalian ketahuilah sesungguhnya Allah kalian Maha mendengar. ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke, mumtaz Pak Effendi. Makasih Pak Effendi. Terima kasih sayangnya Bu. Ya, gimana Pak perasaannya? Lagi ya Pak ya, bisa begini ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nggak pernah terfikirkan ya Pak ya. Iya, Sama Pak. Saya juga nggak pernah terfikirkan bisa seperti ini. iya, Ya, bisa menggal-menggal pada akhirnya. betul Bu. Ya. Oke Bapak Ibu, sedikit di sini kita bahas Bu Anin. kan Bu ini Anin. Bapak Ibu ya. Ini kalimat yang tidak ada kata kerjanya ya. Iya. Dimana kalau nggak ada kata kerjanya itu apa ya namanya, intinya ada dua, subjek sama keterangan.
subjek sama keterangan. Subjeknya siapa? Allah. Allah. Cirinya dari mana dia subjek? Dia tertentu. Tertentu tuh gini. Ada alif lam kalau di sini. Ya. Ya. Atau nama tuh juga tertentu, ya. Atau kata ganti juga tertentu, ya. Nah, kemudian setelahnya ada kata benda domah tain. Inilah keterangan bagi Allah. Jadi Allah itu keterangannya ada dua di sini. Satu yang ini, dua yang ini. Di mana harokat dari keterangan itu dia sama dengan subjeknya, yaitu domah. Adapun ana itu memberikan pengaruh memfathahkan subjeknya, tapi tidak berpengaruh terhadap keterangannya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini keterangannya ada dua. Karena ini sama ini itu sama-sama keterangan, maka di sini dalam menerjemahkan tuh boleh begini. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, atau Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, boleh. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kenapa? Karena dua hal yang dua gitulah. Jadi dua itu tuh ya, keterangan satu, keterangan dua. Sehingga untuk memisahkannya bisa dengan koma, bisa dengan lagi. Kan kalau kita terjemahan suka ada kata lagi ya, padahal di situ nggak ada. Di antara ini nggak ada ini apa-apa, tapi kok ada tambahan lagi gitu. Itu menunjukkan bahwa ini adalah dua. Keterangan satu, keterangan dua. Seperti itu. Ya. Oke, karena di sini sudah ada ana yang memberikan pengaruh terhadap kata benda menjadi fathah, maka hari ini kita melanjutkan bahasan yang kemarin yang belum selesai, yaitu tentang huruf. Untuk ini Bapak Ibu silakan kosakatanya langsung dibenakkan. Nah, karena nanti kalau sudah selesai membahas huruf, kita kalau setiap kali membahas seperti ini akan kita dari awal dari 241 kita ulang kayak hari Kamis gitu. Cuman kalau hari Kamis kan mulainya dari awal ya. Nah, ini mah khusus yang 241 ke sini biar kosakatanya ingat semuanya. Nah, silakan ini diingat-ingat. Kotala sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Sabilillah udah biasa ya. Ini alama udah biasa, alima. Ini juga sudah biasa ya. Ini semuanya sudah biasa. Ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah sudah ini tinggal mungkin seperti yang perlu kita bahas atau kayak gini nih, oh ini keterangan bagi Allah gitu ya. Oke, cukup Bapak Ibu. Kalau sudah kita lanjutkan. Sekali lagi makasih Pak Effendi, mudah-mudahan Pak Effendi semakin tambah semangat ya. Amin. Amin, amin. Oke, siapa nih yang screenshot? Bu Ella atau Bu Anin? Boleh. Kalau nggak ada Bu Anin boleh berdua. Sudah Bu Anin. Bu Anin ada ya Bu Anin? Yo. Ada. Bu Anin ada ya. Udah ya, saya stop. Oke, sekarang tampilan whiteboardnya begini Pak Helmi. Coba. Silakan Lagi ya? di setting sama Pak Helmi. Iya, sudah saya setting. Sudah saya setting. Sudah seperti biasa. Masih. Tapi sudah seperti biasa itu. Ya, Cuma masih. host yang bisa share. Oke, berarti Karena cuma host Pak Helmi. Hostnya Pak Helmi loh. Tidak ada Pak Coca ya? Tidak ada. Nggak Ya ada, itu oke. sudah setting dari Pak Coca itu Bu Wati. Iya, Di tapi papan belum tulis bisa. host. Atau Mungkin izinkan Bu Pak Helmi, izinkan Oke. aja. Kalau gitu saya pakai ini aja. mungkin Nanti bisa. ini bisa. Bisa Pak Helmi? Barusan bisa. Belum bisa. Saya pakai ini aja, pakai PDF aja. ini aja. Kayaknya ya. PowerPoint ya. PPT aja. Nggak bisa juga, nggak enak pakai yang tadi aja deh. Pakai yang tadi ayat aja. Tadi 24. 24. Kalau gitu nanti
Oh bisa, ternyata bisa Pak Helmi. Bisa, tuh udah diizinkan kok. Enggak, ini bukan Nggak izin, whiteboard. nggak izin. Oke, kita lanjutkan ya Itu Bapak. di Nggak bisa, ini berarti harus screenshot Pak Helmi nanti. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebelumnya kita kemarin membahas apa? Ini kita berbicara tentang huruf yang memberikan pengaruh terhadap harokat akhir kata benda. Kita sudah membahas yang pertama kemarin adalah huruf yang mengkasrohkan Huruf jar. kata benda. Disebutnya huruf Jar. jar, yaitu apa saja? Bi, ya bi, kemudian li, kemudian k-nya seperti ini, kemudian min, kemudian bentar. Ini di sini aja. Huruf yang mengkasrohkan kata benda itu ada huruf jar, ya, yaitu min, apa bi gitu ya, bi, kemudian li, kemudian k, kemudian min, ini namanya min, kemudian ma'a, kemudian kemudian fi, berubah kemudian ala, ila, kemudian rubah. Oke, rubah. Rubahnya pakai tasdid. Selanjutnya ada juga huruf sumpah. Huruf sumpah ini sebenarnya bagian dari huruf jar, tapi saya pisah di sini ya. Dia adalah apa? Bi, ta bi, ta, wa. ditawa Kemudian yang kedua adalah huruf yang memfathahkan. Huruf yang memfathahkan. Memfathahkan kata benda. Saya nggak ngebahas semuanya, hanya membahas yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah inna. Inna. Kemudian anna. Kemudian anna. Nah, yang kemarin kita ini ya, lakinna. Lakinna beda dengan lakin ya. Lakinna itu lakin dengan inna, jadi gabung lakinna. Tapi pengaruhnya nanti berbeda. Yang memfathahkan lakinna ini, karena innanya ini, nempel innanya itu. Nah, sebenarnya ada juga laita, kemudian ada juga la'alla, tapi saya belum ketemu, jadi saya nggak usah masukkan. Ini sementara. Kemudian nanti juga ada huruf yang ketiga itu adalah huruf panggilan. Huruf panggilan itu sebenarnya banyak jenisnya ya. Ada ya. Ya, semacam ya. Ada ya. Kemudian ya ayyuha, ada dua ya, ya. Ya ayyuha, sama. Ayyuha, sama. Ada juga ya. Ayatuha. Kemudian juga ada Allahumma.
Allahumma. Ini semua huruf panggilan yang nanti memfathahkan belum, nanti ada bahasan khususnya ya. Oke, yang pertama sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Sekarang kita membahas yang kedua, huruf yang memfathahkan kata benda. Silakan Bu Ella. Di Bogor udah mau hujan, udah geledek-geledek. Iya. Kita sekarang membahas yang huruf yang memfathahkan dulu ya Bapak Ibu. Udah Bu Ella? Udah geledek. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Kok nggak ada suara ya? Ya. Takut saya ditinggal. Yang kedua, sekarang yang kedua, kita bahas yang kedua. Yang kedua huruf apa tadi Bapak Ibu? Huruf yang memfathahkan kata benda. tadi ada 4 ya yang saya bahas. Yang pertama adalah inna. Kemudian anna. Kemudian ka anna. Ya, ka anna pakai pasif. Kemudian lakinna. Oke. Ini ada di Mahmud ini ya. Geledek bismillah ya Allah. Ini di Munawir 45, di Mahmud Yunus 50. Ana itu ada di Mahmud Yunus 50, di Munawir 45, sama ya. Ka Anna ini ada di Mahmud Yunus 1181, kemudian 364. Kemudian ini ada di Mahmud Yunus Munawir. Kalau M itu Munawir ya, 1285. Sama Bapak Ibu silakan buka dulu, saya izin dulu ya. Bapak Ibu buka, kemudian cari di stabiloin artinya. Nanti saya kembali. Silakan semuanya buka. Pak Anak Munawir halaman berapa itu Bu Ella? Pak Helmi? Yunus Yang Kak Anna. Yang Anna ya, Munawir 45. Munawir 1181. 1181. 1181. Oh, yang Kak Anna. Ya, Kak Anna. Yunus 364. Iya, Yunus. Munawirnya 1681 ya? 11. 11 ya. 1181. 1181. Oke, sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Ya. Inna artinya apa? Sesungguhnya. Apalagi? Bahwasanya. Sungguh. Bahwasanya. Bahwasanya. Kemudian ini apa artinya? Bahwasanya. Oh, Anna. Bahwasanya dengan sesungguhnya itu sama sejatinya. Sebenarnya. Ini artinya apa Kak Ana? Serupa. Serupa olah.
Seakan-akan. Se- Apalagi? serupa. Serupa. Ya. Yang paling sering dipakai seakan-akan ya. 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 Kemudian ini lakinna. Akan tetapi. Akan tetap. Apalagi? Namun ya. Namun ya. Melainkan, ada nggak? Melainkan ya. Oke. Dan lain-lain, kurang lebih seperti itulah. Mari kita cek betulkah huruf-huruf ini memfathahkan kata benda. Kata inna udah sering, tapi nggak ada salahnya ya Bapak Ibu, supaya betul-betul yakin bahwa inna itu adalah huruf yang memfathahkan. Mari kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Ntar ya, satu. Al-Baqarah, silakan dicek. Al-Baqarah 146. Coba dicari yang mana yang dimaksud. Wa inna fariqon gitu ya. Berarti ya. Oke, betul. Terbukti ya Bapak Ibu ya. Jadi farikon itu bukan karena objek dia fathah, tapi karena inna. Ya. Jadi hati-hati ketika menentukan subjek objek harus lirik kiri lirik kanan sebelum menentukan. Dia itu fathahnya karena apa? Apa betul karena objek? Nah, ternyata dia ada inna. Lanjut. Surat 3 ayat 62. Saya nulisnya begini, saya tahu ini salah, tapi ngirit tempat ini tuh ya. Ngirit tempat. Bapak Ibu jangan ngikutin ya. Ngirit tempat ini. Inna haza. Ketemu di situ. Kalau inna hada itu emang begitu Pak, nggak bisa menjadi hadi. Yang dimaksud bukan itu. Innallaha, betul. Jadi ingat ya, Allah bukan karena Allahu objek. pastinya. Ya, bukan karena objek, tapi karena inna. Inna. Kalau di 148 itu berarti innallaha juga ala kulli syai'in qadir. Iya Pak, kan nggak mungkin semua saya ini ya Pak ya. Jadi ini perwakilan-perwakilan aja. Surat 5 ayat 49, silakan cari yang karena inna dia fathah. Al-Maidah 49. Udah 49. Yang mana Bapak Ibu? Inna katsiran. Betul sekali. Inna, ya betul sekali. Inna kasiron. Jadi kasiron bukan karena objek, tapi karena inna dia fathah. Bisa difahami Bapak Ibu? Surat 5. Nanti ketika Bapak Ibu nyalin, berarti disalin yang katanya. Kalau ini nggak muat soalnya kalau saya saya tulis ya. Saya tulis ayatnya. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa menstabiluin Al-Qur'annya, silahkan. Tapi jangan mushaf. Apa jangan mushafnya Bapak Ibu ya? Terjemahannya aja. Atau karena ini judulnya inna, maka cari inna. Inna yang pengaruhnya ke kata benda. Selanjutnya, oke, surat 6 ayat 121. Wa innas syayatin ya. Iya. Ya, betul. Nah, sejatinya dia bentuknya memang kalau apa fathahnya begitu. Kalau domahnya gimana?
Syayatinu. Nun. Ya. Kalau kasrohnya? Sayatinin. Ya, syayatini gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Surat 6 ayat 121. Kemudian surat 9 ayat 49. Cari, silakan dicari. Nah, inna Inna jahannama. Nah, jahannama ini kebetulan nggak bisa jahannamu, nggak bisa jahannami. Ya, jadi dia memang fathah, nggak ada inna juga jahannama, gitu. Ya, jadi fathah. Oke, selanjutnya adalah surat. Surat 10 ayat 83. Silakan dicari. Inna Fir'auna. Ya, Fir'auna. Kebetulan juga ini itu nggak bisa Fir'auni, Fir'aunu nggak bisa. Ya, jadi mau ada ina dan nggak ada ina, ya begitu. Gitu. Fir'auna. Ya. Oke, kemudian selanjutnya mungkin ini nggak usah jadikan contoh ini ya. Ini jangan jadikan contoh. Nanti takut. Atau saya kotakin hitam. Atau saya kasih tintanya warna hitam. 9, berapa tadi? 949. Kemudian 10, 83. Pak Helmi korupsi. Kirain bisa ketahuan juga. Kemudian surat 10 ayat 92 tadi sudah juga ya, mirip sama ya, tapi nggak apa-apa dilihat lagi biar tahu, biar konsisten. Biar Bapak Ibu yakin gitu, oh ternyata konsisten dia. Cari silakan di mana? Inna kasiron. Ya, inna kasiron. Kemudian surat 13 ayat 6. Ini enggak terlalu bagus, sama ini warnanya biru. Di mana? Ini nggak ada lagi nih. Inna? Nafi. Ada tinggal satu itu. Surat 13 ayat 6. Inna robbaka. Di mananya? Di kanya apa di banya? Di robbanya. Di robba. Yang ini kenapa? Ya, di robba. Oke, Bapak Ibu. Cukup ya? Oke. Surat lagi biar lebih yakin lagi. Surat 15 ayat 85. Surat 15 ayat 85. Silakan dicari. Inna sa'ata. Wasfahi. Apa salah? Yang mana? Inna sa'ata. Sa'ata ya. As-sa'ata. Oke. Jadi itu bukan karena objek, dia subjek. Di depannya inna robbaka. Ya, mana? Di 85, 86. Iya, tadi sudah ya. Oke, 85 sudah. Sekarang selanjutnya surat 22 ayat
147 coba cari. Inna yauma. Inna yauman, betul sekali. Selanjutnya surat 22 ayat 53. Zolimin. Inna Ya, Zolimina. zolimina itu tunggal ganda apa jamak? Jamak. Jamak. Oke, tunggalnya bunyinya gimana? Tunggalnya gimana? Zoliman. Zoliman. Apa? Az-zolima. Zalimun. Az-zolima. Kan Ya. ma karena alif lam. Ya. Ya, jadi ina itu fathahnya seperti itu. Oke, surat berapa tadi? Surat 22 ayat 53. 53. Kemudian surat 37, coba surat 37 ayat 139. 32 ya? Apa Bapak Ibu? 139. 139. Surat 37 ayat 139. Apa? Inna Yunusa. Yunusa. Nah, Yunusa itu memang kebetulan begitu. Nggak bisa ini. Jadi ini adalah nggak ada Yunusu ya. Ini berarti saya itemin. Itu termasuk nama orang yang nggak berubah ya, buat Iya, yang nggak berubah. Oke. Selanjutnya adalah coba lagi. Mohon maaf, itu siapa ya? Surat 53 ayat 28. Surat 53 ayat 28. Apa? Inna zonna. Inna zonna, betul sekali. Cukup ya Bapak Ibu, jangan banyak-banyak ya. Oke. Sekarang lanjut yang selanjutnya. Anna. Boleh nanya dulu ya Mbak Wati ya. Oh ya, silakan Bu. Ya, tadi itu yang inna zolimina, ini mi-nya ini kan jamak nih. Jadi inna yang fathah itu tidak berlaku untuk yang jamak gitu maksudnya. Sebentar Bu, nggak jelas pertanyaannya Bu. Ini tadi yang surat 22 ayat 53. Surat Inna berapa? 22 ayat 53. Inna zolimina. Ini kan mi. Nah, jadi apakah karena jamak gitu, jadi tidak berlaku fathah? Suara Bu Ambar putus-putus. Enggak, jadi gini Bu, fathah sama kasrohnya jamak itu sama. Seperti itu. Nanti kita bahas habis ini Bu Ambar ya. Oh iya, makasih. Biar enggak gini, biar enggak rancu. Nanti kita bahas. Ingetin ayatnya ya Bu ya, surat berapa tadi? 22 ayat 53. Ingetin contohnya ya. Ya, oke cukup Bu Ambar, nanti kita bahas setelah ini Bu Ambar ya. Halo Bu Ambar. Ya Bu Ambar pergi. Ya. Enggak, di mute. Ya. Oke, maksud saya ya, karena ini tampilannya nggak bisa saya pindah-pindah, harus di screenshot gitu, nggak bisa saya geser ke tempat lain. Jadi kagok ininya. Oke, kita nanti bahas itu ya Bu Ambar ya di akhir. Sekarang Anna, silakan dibuka surat 2 ayat 77. Cari Anna. Betul Bapak Ibu? Sudah ketemu? Anallaha. Ya, betul terbukti? Terbukti ya. Bukan karena objek. Ya. Bukan karena objek tapi karena Anna. Kemudian surat 2 masih tapi ayat 106. Sama ya? Ya, 106, 107,
7 coba dicek. Sama ya. Allah juga. Sekarang surat 2 ayat 165 coba. 65. Allah juga. Allah Ya, ada dua di situ, ada dua anak. Yang pertama anak kuwata, satu lagi anak loha. Dua-duanya patah. Bukan karena objek, tapi karena inna. Oke? Ya. Surat 3 sekarang Bapak Ibu. Kalau kecepatan tolong dibilang ya. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya diam saja. Iya, Bu Ati agak kecepet. Oh iya, makasih. Surat 3 ayat 86. Kalau belum, buati saya belum nyampe gitu. Anna Rasulah. Betul sekali, Anna Rasulah, betul sekali. Jadi Rasulah bukan karena objek, tapi karena Anna. Jadi Bapak Ibu kalau mau menentukan subjek objek itu tengok kiri, tengok gitu, jangan ini. Selanjutnya surat 5. Ibu Wati maaf mau nanya. Oh iya. Bukan karena objek, berarti apakah maknanya itu sebagai subjek? Ya. Nanti mungkin ke konteks itu subjek ya Bu ya. Iya. Karena anak kan tidak mencirikan itu sebagai objek ya. Berarti apakah sebagai subjek? Iya. Amannya dicek ke konteks ya, tapi biasanya itu kalau susunan kalimatnya kata benda itu setelah Anna dan Ina itu biasa subjek. Makanya amannya cek konteks ya Bu ya. Ya baik, terima kasih Bu Ati. Ya. Sampai mana tadi? 386. 545, surat 5 ayat 45. 5. Anna nafsa. Anna nafsa. Surat 5 ayat berapa tadi saya bilang? 45. Saya malah salah. Surat 5 ayat 45. Surat 5 ayat 45. An-nafsa. Kok saya malah, oh ya di awal ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau secara konteks di itu memang umumnya subjek. Oke. Kalau saya memang menentukan subjek objek itu amannya daripada itu udah di kata kerja gitu. Toh apa ya? Iya, nanti jadi panjang. 775, surat 7 Al-Araf. ayat 75. Ada di situ apa Bapak? Surat 7 ayat Anna solihan. Ya. Kemudian surat 8 ayat 7. Ya, betul. Surat 8 ayat 7. 7. Ana yakuna. Depan itu. Sudah Bapak Ibu? Sekarang ke surat 18 ayat 21. Silakan dicari. 18. Ayat 21. Kafi. Anna wa'da.
Ya. Apa? Anna wa'da. Ya, satu. Ada lagi. Anna sa'ata. Ya, ada lagi enggak? Sa'ata. 2 ya, cukup ya. Oke, ada 2 di situ. Kemudian Dalam ke tempat Bapak orang itu ada orang Jalubi tak? Masuk simpang ke SMA 11 itu ada orang Jalubi di kayu. Di Bandung. surat 20 Bintang ya. ayat 48. Enggak lah. Anna azab Anna azaba. Ya. Surat 21 Ayat ayat 30. Anna samawati Ya. Anna samawati. Ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya, fakta. Kemudian masih surat 21 tapi ayat 105. Al-Arda berarti. Ya, betul sekali. Al-Ardo. Oke. Anna Surat 24 ayat 7. Anna laknatan. Laknata itu kata benda apa KKL Bapak Ibu? Laknatan. bukan. Benda. Kata benda, betul. Takutnya mentang-mentang belakangnya takutnya KKL. ya. Nah, jadi biasanya setelah ana, ina itu dia kata benda. Laknat ya. Ya. Laknat itu Oke, lanjut. Surat 31 ayat 31 coba. Lokman. Anna fulka. Ya, betul. Ana fulka. Oke, surat 104 ayat 3. Anna malahu. Ya, itu fathahnya yang mana? Malahu. Mestinya hu-nya ya. La. La, jadi itu terdiri dari berapa itu malahu itu? Mala dan hu. Dua, mala sama hu. Nah, hu-nya itu kata ganti. Jadi yang difatahkan yang mananya? Mala. Aslinya kalau nggak ada hu, malan. Malan, kan difatahkan. Kalau nggak ada hu, malan. Karena ber-KBM dengan hu, tandanya pergi. Hu-nya nempel. Iya. Oke Bapak Ibu? Ya. Oke. Selanjutnya Kak Anna belum sempat saya tadi ini ya. Sekarang Lakina. Surat 2. Nanti yang Kak Anna nanti ya Bapak Ibu ya. Belum sempat ini saya. Surat 2 ayat 102 silakan.
Panjang itu dicari. Surah 2 ayat 102. Cari lakinna. Walakinna sayatina. Ada di baris-baris awal ya. Walakinna sayatina. Sayatina. Ya, terbukti bahwa itu fathah dia. Oke. Ketemu semuanya Bapak Ibu? Iya. Lakinna. Walakinna Sekarang 177. syayatina. 177. Surat apa? Masih itu. Surah 2 ayat 177. Lakinnal birru. Lakinnal birra. Walakinnal birra. Posisinya di mana Bapak Ibu? Di atas. Walakinnal birra. Walakin Ayat pertama dan kedua. Lakin ya betul ya. Lakinal birro. Walakinnal birra. Ya, bukan karena objek, tapi karena lakinna. Selanjutnya surah 2 ayat 243. 2, 4, 3. Yang barusan yang kemarin ya, yang kemarin. Apa itu? Nah, aksaro. Ya, aksaro. Ya. Aksaro. Ya, kemarin masih ingat ya Bapak Ibu. Kenapa aksaro itu bukan KKL pula af'ala? Kan bisa aja itu KKL pula af'ala. Kata benda. Iya, Bu kenapa Ati, bukan ini KKL? lanya alif panjang ya? Iya. Iya, Pak. Alif panjang. Lakinna saro. Ya, alif panjang, Pak, betul. Ya. Setelahnya ada kata Apa Bapak Ibu? Setelahnya setelahnya ada kata Aksaro benda bukan juga. KKL pula af'ala. setelahnya kasroh kata benda Sebenarnya kata kasroh. benda Nah, berarti betul. itu. Kalau kata kerja, nggak mungkin ada kata benda setelahnya kasroh. Iya. Kalau ada kata benda setelahnya kasroh, berarti kata sebelumnya itu kata benda. Maka aksaro itu adalah kata benda. Kalau ada kata benda depannya alif, pola seperti itu adalah pola af'alu. Aslinya aksaru. Aksaru. Tapi bukan aksarun ya, aksaru. Tapi karena lakinna menjadi aksaru. 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 Lanjut, surat 2 ayat 251 coba. Surat 2 251. 251. Innallaha. Lakinnallah. Lakinnallaha. Walakinnallaha. Lakinnallaha. Ya, Lakinnallaha. lakinnallah. Betul. Ya, Lakinnallaha. betul sekali. Oke. Surat 2 ayat 251. Ya. Jadi ini kalimatnya itu ya, perhatikan. Dari walakinnallaha ke sini ada kata kerjanya nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Kalau nggak ada, maka Allahnya itu subjek. Nah, du faslin itu apa? Keterangan subjek. Ya, keterangan subjek. Siapa Allah? Allah itu yang mempunyai karunia.
Jadi keterangan bagi subjek. Yang tadi mirip-mirip yang tadi ya. Jadi kalau ada kalimat yang nggak ada kata kerjanya, biasanya tersusun dari dua intinya adalah subjek sama keterangan. Nah, keterangannya itu domah, tambahan. Alal alamin itu tambahan aja. Ya. Atas seluruh alam. Tapi tanpa itu pun sudah membentuk kalimat. Allah mempunyai karunia itu sudah membentuk kalimat. Zufadin itu KBM ya jadinya. Iya, dufaslin KBM. Dufaslin. Sekarang kita lanjutkan surat 5 ayat 81. Silakan dicari surat 5 ayat 81. Lakinna Lakinna kasiron. Bu Wati nanya dulu, Bu. Ya. Ini kalau lihat contoh-contohnya dari tadi kan walakin ya, walakin. Iya. Walakin. Nah, itu memang begitu ya, Bu. Tetapi artinya tuh. Iya, iya. Tadi. Iya. Jadi selalu ada sandingan wanya ya. Iya. Kalau secara arti terpisah itu tetap punya arti masing-masing, Pak. Wa dan lakinna kalau secara terpisah. Tapi terkadang memang ada huruf-huruf yang dia itu nggak diartikan gitu. Termasuk dalam hal ini adalah wa itu udah seperti ya. Lakinna gitu. Kadang-kadang ada huruf-huruf yang memang dilewat aja gitu. Nah, termasuk ini wa ini dengan lakinna. Kalau secara ininya mah terpisah, Pak. Kalau secara identifikasinya terpisah. Ya. Iya ya. Untuk ininya Tetapi Bu Wati, terkadang ya tadi kan mengidentifikasi selalu ada lakinna. Secara ininya dia bersebelahan gitu ya. Tapi secara identifikasi tetap diidentifikasi terpisah gitu. Jadi artinya belum tentu terpisah ya, bisa jadi nggak diartiin wa-nya. Secara identifikasi kita pisah karena memang itu wa dan lakinna. Wa dan lakinna. Adapun dalam merangkai itu kan nanti disesuaikan dengan konteks ya Bu ya. Iya. Ya, itu bisa satu paket Bu diartikannya bisa. Kayak kama apa ya? Kama kan suka diartikan sepaket sebagaimana pada identifikasi terpisah. Ya baik berarti. Itu banyak ya yang sebenarnya huruf diidentifikasi terpisah, tapi nanti dalam pengertian itu diartikan satu. Gitu. Ini sendiri kan sebenarnya lakin ya Bu ya, lakin. Ada inna nempel. Gitu. Iya. Ini sendiri kan memang terdiri dari nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Surat berapa tadi? Surat 6. 6. Ya, dia memang selalu dengan dua. Karena memang letaknya biasanya itu ya, dia itu memang seringnya dalam kalimat yang tersusun dalam kata benda. Dan biasanya itu memang dengan wa. Kayak inna kan juga dengan wa seringnya. Dan kebanyakan itu letaknya di ujung. Cuma dalam identifikasi tetap kita pisah ya Bapak Ibu. 6 ayat 33 sudah ketemu? Sudah. Walakinna zolimina. Az-zolimin. Ya, oke. Lanjut. Surat 7. Di surat 37 juga ada Bu Wati. Iya Bu. Ya banyak Bu, bukan banyak. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ketemu tulis aja. Iya.
Surat 7 ayat ini hanya perwakilan aja, Nek. Iya, iya. Kalau saya tulis semuanya nggak muat. 131 coba. Silakan dicari. Walakin. Ada nggak? Ya. Di sini hujan Oh, terus iya, ya, saya Ru. teriak-teriak ini. Walakin aksaro, Bu. Apa? Aksarohum ya. Aksaro di aksaronya itu. Ya. Ayat berapa, Bu Ati? Surat 7? Ini, Nek. Di Satu. aksaro. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan setelah kata lakina ragu ini KKL apa kata benda. Nah ini dengan adanya lakina ini kita yakin setelahnya adalah kata benda. Patah. Kan bisa aja ini aksaro ini KKL pola af'ala kan? Ya. Tapi karena ada lakina, oh nggak mungkin. Oke lanjut. Surat 63 ayat 8. Walakinnal munafiqina. Munafikina. Oke, patah ya Bapak Ibu. Oke. Oke, saya pikir cukup. Nah, sekarang kembali membahas yang tadi Bu Ambar tanyakan. Sebelum beranjak ke bagian 3, waktunya juga sudah nggak lama lagi. Silakan di screen. Ya, Bu. Ketemu, Cak. Ini pas 10. Sudah screenshot Bapak Ibu? Sudah. Oke, sekarang menjawab yang pertanyaan 949. Bu Ambar. Oke, jadi Bapak Ibu kata benda itu ada tunggal, ya, ada tunggal, ada ganda, ada jamak. Sementara kata benda itu ada apa? Ada yang domah. Identiknya dengan apa? Subjek. Ada yang fathah. Identiknya dengan apa? Objek. Objek. Keterangan juga fathah, cuma kan kita nggak pernah membahas keterangannya. Kemudian ada lagi yang kasroh. Kasroh itu biasanya dipakai kalau apa? Kalau sebelumnya ada huruf jer, atau kalau dia itu bermajemuk, dia menjadi kata benda yang kedua. Oke. Saya kasih contoh adalah muslimun. Kalau tunggal muslimun, muslimun. Kalau tunggal, kalau dia domah, kita bicara domah dulu. Tunggalnya. Sekarang kalau domah ini digandakan jadi apa Bapak Ibu? Muslimani. Muslimani. Ada tambahan apa? Ani. Oke, ani. Sekarang kalau dijamakkan menjadi apa? Muslimuna. Ada tambahan apa? Nah, inilah ciri kalau dia tunggal, ciri domahnya ciri subjeknya domah tain. Kalau ganda ciri subjeknya adalah ani. Kalau jamak ciri subjeknya adalah una. Ya. Sekarang mari kita lihat kalau fathah. Muslimun kalau dibikin fathah jadi gimana? Musliman. Nulisnya adalah pakai tanwin, fathah tain, tambahin alif.
Sekarang kalau ganda gimana? Muslimaini. Muslimina. Muslimaini. Muslimaini. Maini. Tambahannya apa? Ya nun. Yan. Ya Aini. Ya sukuni. Aini. Maaf ya Bu Aini. Aini. Dan kalau jamak gimana Bapak Ibu? Muslimina. Tulisannya sama, tapi ma-nya jadi mi. Nah, makanya ininya ina. Nah, bedanya. Jadi ina, aini. Kalau ini ina, ini aini. Kemudian, kalau dia kasroh, musliman jadi apa? Muslimin. Muslimin. Sekarang, kalau kasrohnya, kalau gandanya gimana? Sama. Muslimin. Musliman. Ini sama. Muslimin. Artinya apa? Ininya sama. Ininya sama. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ini sama. Ini sama. Makanya tadi yang ditanyakan Bu Ambar, fathahnya kok tadi ina kan? Iya. Ya Bu Ambar ya. Iya, betul. Sementara nanti kalau dia kasroh juga ina karena memang sama. Iya, iya. Iya, paham. Ya. Coba lihat Bapak Ibu, surat 63 ayat 8. Udah dibuka? Di situ ada lil mu'minina. Nah, mu'minina itu dia kasroh apa fathah? Kan itu akhirnya ina semua kan? Kasroh. Sementara kalau akhirnya ina itu kan ada dua jenis. Ada yang kasroh, ada yang fathah. Yang suka disebut objek jamak sama Bapak Ibu tuh yang ini. Nah, kalau yang lil mu'minina ini kasrohnya. Jadi itu ina itu kasroh karena li. Ya. Kalau yang, nah sampingnya ada tuh Bapak Ibu. Sampingnya apa? Lakinna, munafikina, sama-sama ina. Tapi ina yang mu'minina itu kasroh karena li. Kemudian yang amunafikina itu apa? Fathah karena lakinna. Oh ya. Jadi Bu Ambar, yang mu'minina kalau dibikin tunggal gimana Bu Ambar? Tunggalnya yang mana? Muslimin. Mukminan. Saya tulis ya. Ini fahamin dulu. Pahamin Bu Ambar ya. Kalau tunggal dia beda antara fathah dengan kasroh. Tapi kalau ganda dengan jamak itu sama. Iya. Oke, sekarang Bu Ella silakan di screenshot. Mukmin ya. Sudah? Iya. Oke. Ini kebetulan ya nemu di surat yang tadi kita bahas, surat 63 ayat 8. Di situ ada gini, lil mu mi nina
Mu'minina ya. Kemudian sampingnya ada gini, la Munafikina. Lagi munafikina. munafikina munafikina. Oke. Sama-sama ina. Ya nggak Bapak Ibu? Sama-sama ina. Iya. Karena ini adalah kata benda jamak. Sama-sama ina ya Bapak Ibu, jamak. Sama-sama ina. Oke. Sekarang tadi dari yang kita pelajari ini huruf yang mengapakan? Memfathahkan. Kata benda. Kata benda setelahnya. Kata benda setelahnya. Setelahnya. Sedangkan li adalah kata benda setelahnya. Oke. Tapi kok ini sama gitu. Nah, kalau penampakan ganda sama jamak kan tadi sama ya Bapak Ibu? Fathah maupun kasroh? Ya. Tapi ditunggalnya beda. Jadi ini kalau ditunggalkan jadi begini. Al, mu, nafi, nafi, dan kali ini al, mu, Munafiqin. jadi beda di tunggalnya. Yang kalau Bapak Ibu ngenalnya kan di objek jamaknya kan? Iya. Iya. Betul. Hobi banget dengan objek jamak. Jamak objek ganda. Sampai fasih itu kalau udah ketemu kayak gini objek jamak. Oh iya Bu. Jadi munafikina itu subjek ya Bu? Iya. Nah, ini kebetulan lagi nih di surat 63 ayat 10. Yang kata terakhir minas solihina itu berarti kasroh apa fathah Bapak Ibu? Kasroh. Kata terakhir. Mina. Kasroh. Berarti tunggalnya gimana tuh tunggalnya? Asolihi. Jadi ina tuh nggak selalu dia objek jamak. Meskipun kalau di sini secara konteks mungkin secara konteks. Tapi maksud saya itu beda antara fathah dengan kasroh. Nggak selalu ina itu selalu kasroh. Coba Al-Munafikun ayat 7. Munafikun surat berapa? Enggak barusan. Di situ ada kata-kata ini Sobat ya. Surat 63 ayat 7. Ada gini. As-samawati. Ini jamak ya? Jamak ya?
Ini apa Bapak Ibu? KBM kan? Kasroh apa fathah? Perbendaharaan langit. Ini tunggalnya apa ini? Sama. 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 Ya, ini kebetulan tunggalnya dia mungkin ini kurang cocok ya contohnya ya. Kurang cocok. Maksud saya gini. Sebentar. Sebelum ke situ perlu dibahas lagi yang ini. Ini screenshot dulu Bapak Ibu sebelum saya ke yang lain. Bentar, saya carikan ya. Surat 63 ayat 6 coba lihat. Di situ ada gini, ya. Ya. Allahu. Ini KKSAD. Ada kata benda setelahnya berarti objek. Ya. Ini itu kasroh apa fathah Bapak Ibu? Kasroh. Kasroh. Kalau ini kasroh, itu kalau ini adalah gini. Kauma fasiki. Ini kasroh kalau begini. Kenapa? Karena KBM. Sehingga ini kasroh. Tapi kalau ini sama-sama alif lam KBM bukan? Kalau bukan KBM, kalau ini sama-sama alif lam, maka ini fathah ini sejatinya. Ya Allah. Jadi ini objeknya. Sebenarnya bukan objek. Apa? Ini objek. Ini tuh sifat bagi objeknya tadi. Objeknya di al-qauma. Ini kan kaum kan? Iya. Kaum yang fasik. Jadi sifatnya kaum tadi fasik. Fasik. Jadi kata benda yang sifat itu dia harokatnya sama dengan yang disifati. Harokatnya sama. Kalau ini fathah. Kalau dirasa berat nggak usah terlalu di ini Bapak Ibu ya. Ini karena udah kesini tadi pertanyaan Bu Ambar kan, jadi kesini. Iya. Biar ada rasa. Itu seperti yang di Bismillahirrohmanirrohim itu Bapak Ibu. Bismillahi. Kenapa rohimi? Kenapa rohmani, rohimi? Karena Allahinya hi, Allahi. Maka sifatnya Allah ya kasroh juga. Jadi bukan KBM. Kan kalau KBM memenuhi syarat nggak Bapak Ibu? Tidak. Enggak. Syarat yang salahnya di mana? Syarat yang salahnya di mana? Yang pertama. Bukan KBM. Kalau bukan KBM, maka ini objek bagi ini betul. Iya. Nah, yang ini kalau kita baca secara konteks dia sifat, ditambah lagi ini sama-sama alif lam, ini fathah. Jadi kata benda, ya. Sebenarnya objeknya kaum itu, ini sifat bagi kaum tadi. Kaum tadi sifatnya fasik. Kaum tadi fasik. Jadi Bu Kalau mau jadi KBM ini, kalau mau jadi KBM, alif lamnya dibuang, jadi ini. Ya. Bu Ati mau nanya ya.
Jadi yang Bismillahi Ar-Rahmani. Jadi yang KBM-nya cuma Bismillahi ya Bu. Iya. Hah? Enggak, Bu. Kenapa? Ya kan? Enggak. Oh, bismillah, betul. Bismillah. Ya, betul. Bismillahirrahmani. Ya, ismillahinya. Ismillahinya. Yang KBM. Lalu Ar-Rahmani itu sifat bagi Allahnya. Sifat pertama. Ya, Ar-Rahimi sifat keduanya. Ya. Jadi bukan KBM bertingkat, bukan ya? Jadi kalau sama-sama alif lam bukan KBM. Iya. Makasih. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Cukup ya? 4 menit lagi. Jadi bahasan yang ketiga belum selesai. Yang ketiga ya, ingetin Bapak Ibu, yang ketiga tadi apa? Huruf panggilan. Ya. Ya. Jadi besok hari Rabu kita bahas setelah Bu Hermin tampil. Ya, insya Allah. Ya, saya pikir cukup ya Bapak Ibu. Silahkan jangan lupa takunu. Jangan kudu nulis. Nulisnya ke vocab, ke kosakata. Jadi nggak kesini dulu. Yang kesini file-file yang dulu kan udah ya Bapak Ibu, kita udah bahas. Sampai kemana waktu itu lupa. Suka pada mengerjakan tidak Bapak Ibu? Insya Allah. Bu Wati ke Ana belum ya, belum dibahas ya? Apa? Belum. Ke Ana belum. Semangat banget. Sabar Bu Min. Ngomong lagi ada di rumah. Oh iya. Nanti ya Bu, saya cari contohnya dulu. Tadi belum sampai ke situ udah keburu ini. Besok saya dengan Bu Kodar seminggu nanti libur ada acara lokakarya. Iya, selamat bertugas Bu. Mudah-mudahan ada rekamannya ya Bu Wati. Berdua Bu Min. Aduh, boro-boro. Jangan Bu Wati nanti ya.